Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, lagi rame nih PDIP yang entah kenapa sibuk klarifikasi ke sana ke sini soal rencana Pak Jokowi keliling Indonesia. Pak Jokowi yang mau keliling Indonesia, PDIP yang sibuk klarifikasi. Aneh ya. Teman-teman, tentu bukan PDIP namanya ya, kalau bukan menghujat, nyinyir ya ketika bicara soal Pak Jokowi. Saya mau bahas hujatan yang terkandung dalam setiap klarifikasi PDIP. Hujatan pertama datang dari anggota fraksi PDIP, Bang Andreas Hugo Parera. Dia bilang Pak Jokowi yang akan memulai tur belusukannya tersebut ke NTT itu sebaiknya untuk mempertontonkan ijazahnya. Wah. Lalu ada juga dari mantan Wagub DKI yang juga petinggi PDIP, Pak Jarod Saiful Hidayat. Dia bilang silahkan beliau keliling kemanapun. Namun, beliau juga harus bisa menjelaskan dan menunjukkan ijazahnya, kata Pak Jarod. Ada juga dari Bang Ferdinand Hutahea, kawan saya yang juga di PDIP. Dia bilang bahwa dengan berkeliling Indonesia, Pak Jokowi akan mengkhianati Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo harus bersiap-siap dan berhati-hatilah karena Pak Jokowi, menurut Bang Ferdinand, akan mengkhianati Pak Prabowo pada pemilu 2029 demi Gibran. Wah. Juga ada Mas Guntur Romli yang mengatakan bahwa rencana Pak Jokowi keliling Indonesia nggak lebih dari sekedar bagi-bagi sembako untuk menyiarkan PSI. Wah, teman-teman, jujur aja ya, celotehan kader-kader PDIP itu substansinya sebetulnya nggak ada. Cuma mau menghujat, cuma mau nyinyir, dan cuma kasih lihat mereka itu sebenarnya udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Mereka desperate. Untuk menjawab hujatan pertama dan kedua itu sangat mudah. Pak Jokowi itu kan ikut Pilwalkot Solo 2 kali, ikut Pilgub DKI 1 kali, dan ikut Pilpres 2 kali. Dan dari seluruh kontestasi yang diikuti oleh Pak Jokowi, yang mendaftarkan itu ya PDIP sendiri. Kalau PKS nih misalnya yang menghujat, ya saya maklum. Ini kan yang menghujat PDIP. Partai di mana Pak Jokowi pernah terdaftar sebagai kadernya. Artinya PDIP tahu betul tingkat pendidikan Pak Jokowi. Terlebih PDIP sendiri yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Di sana kan ijazah diserahkan ya. Nah, sementara untuk menjawab nyinyiran Bang Ferdinand bahwa Pak Jokowi akan berkhianat pada Pak Prabowo, ini cerita lama yang ingin mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Semua orang tahu kok, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hopeng, sahabat. Pak Prabowo sudah berkali-kali ke Solo dan Pak Jokowi pernah berkunjung juga ke Kartanegara. Keduanya saling menghormati dan saling berkontribusi di karir politik satu sama lain. Bahkan Pak Jokowi lah tokoh politik yang pertama ya, yang mendukung Pak Prabowo 2 periode. Berbeda dengan PDIP yang ketumnya akrab dengan Pak Prabowo. Tapi kader-kader dan pendukungnya, wah bitter banget, bahkan kerap sadis nyinyirin kebijakan Presiden Prabowo. Jadi bahkan untuk sebuah hujatan ya, 3 atau 4 hujatan ini sebenarnya bukan hujatan yang dipikirkan dengan baik. Teman-teman, bukan Pak Jokowi kalau bukan bermain di level Grandmaster. Dia diam, dia menunggu, dia membiarkan lawan merasa sedang memainkan permainannya. Dia membiarkan lawan menguras tenaganya sendiri, menghantam sana-sini di permukaan. Tapi faktanya di saat lawan mengira Pak Jokowi masuk ke permainan mereka, justru disitulah mereka pelan-pelan sedang masuk ke permainan Pak Jokowi. They think they own the game, but in fact, they're just moving around in Jokowi's chessboard. Mereka mengira mereka menguasai permainan, tapi sebenarnya mereka hanya berputar-putar di papan catur Pak Jokowi. Dalam ilmu judo, Pak Jokowi menjatuhkan lawan dengan memakai tenaga lawan. Maksudnya bagaimana? Begini, PDIP sepertinya sangat berdedikasi sekali ya dalam menghujat dan menghina Pak Jokowi. Psikologi publik akan memposisikan Pak Jokowi sebagai pihak yang teraniaya. Pak Jokowi akan mendapatkan simpati publik. Karena Pak Jokowi diam,
PDIP akan semakin dongkol. Karena semakin dongkol, PDIP akan semakin agresif menghujat dan menghina Pak Jokowi. Begitu seterusnya. Teman-teman, rupanya PDIP nggak sepinter itu. Mereka nggak belajar dari pengalaman. Pada Desember 2024, PDIP pecat Pak Jokowi dan menghabiskan siang dan malamnya hanya untuk menghujat Pak Jokowi. Hasilnya, suara PDIP merosot kurang lebih 3%. Ingat, saat itu Pak Jokowi nggak pernah secara terbuka mendukung partai tertentu sehingga pendukungnya masih banyak yang ketahan di PDIP. Bayangkan kalau Pak Jokowi terang-terangan mendukung partai tertentu, apalagi bergabung ke partai tersebut, pasti terjadi hijrah yang cukup masif. Karena hijrah hanya bisa terjadi kalau ada tempat asal dan ada tempat tujuan. Tapi bagaimanapun, ini sudah cukup memukul PDIP di ajang Pilpres. Siapa yang bisa menyangka Pak Ganjar yang menguasai chart elektabilitas Capres di awal 2023 malah menempati posisi buncit pada Pilpres 2024 dengan suara cuma 16%. Oke, lanjut ya. Teman-teman, pada saat mengakhiri jabatannya, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi tetap tinggi, di angka 80%. Setelah setahun nggak lagi menjabat, survei indikator politik merilis bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi itu 83%, tinggi sekali. Artinya, perolehan suara PDIP merosot, sementara upaya mereka untuk menggerus wibawa dan kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi itu gagal total. Rupanya PDIP tidak sepintar itu. Bukannya belajar dari pengalaman, kali ini ketidakpintaran PDIP justru semakin ekspansif. Bukan hanya menambah simpati publik kepada Pak Jokowi, kini PDIP juga membantu PSI menebalkan asosiasi politik PSI dengan Pak Jokowi. Pada saat saya live di sebuah stasiun TV dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi, beliau memberikan analisis bahwa ceruk pemilih PSI dan ceruk pendukung Pak Jokowi itu sebetulnya berbeda secara demografis. Pemilih PSI umumnya adalah anak muda perkotaan. Pendukung Pak Jokowi umumnya adalah pemilih yang lebih tua di pedesaan. Butuh waktu dan tenaga untuk meyakinkan mayoritas pendukung Pak Jokowi bahwa kini atau setidaknya sebentar lagi PSI adalah Jokowi dan Jokowi adalah PSI, bukan PDIP. Dan ini tidak mudah teman-teman karena analisis ini menyiratkan bahwa karakteristik sebagian besar pendukung Pak Jokowi bukan mereka yang banyak terpapar oleh media sosial. Dengan PDIP selalu mengikutkan PSI di dalam serbuan hujatan dan kebencian mereka terhadap Pak Jokowi, tentu PDIP ikut membantu menebalkan asosiasi politik Pak Jokowi dengan PSI. Dan branding ini tentu memiliki dampak secara elektoral bagi PSI sendiri. Catatan aja, kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi itu 83%. Sementara PSI cuma butuh 4% atau mungkin 7% untuk lolos ke DPR. Tergantung RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas di DPR. Kalau sudah begini, pilihan PDIP cuma dua. Menahan pendukung Pak Jokowi agar nggak hijrah ke parpol lain, atau mengambil ceruk suara pembenci Jokowi. Pilihan pertama rasanya sudah sulit ya, kecuali sikap PDIP mendadak ya bisa lebih ramah lagi ke Pak Jokowi, dan di saat yang bersamaan Pak Jokowi menyambutnya dengan tangan terbuka. Lebih masuk akal bagi PDIP untuk mengambil pilihan kedua. Ini pun juga nggak mudah, karena di sana ada pendukung Pak Anies yang jumlahnya lebih besar. Kita sama-sama tahulah, Pak Anies walaupun nganggur, tapi masih tetap berupaya menjaga eksistensinya. Tapi ya bisa aja dengan mengambil pilihan kedua, terus PDIP rangkul Pak Anies. Tapi ini pun sulit teman-teman, karena udah terbukti ya waktu Pilkada 2024 Jakarta, Pak Anies sudah bilang bakal manut perintah Bu Mega. Tentunya supaya dicalonin ya sama Bu Mega. Tapi kemudian Ibu Mega tetap nggak percaya. Yang dicalonin adalah kemudian Pak Pramono Anung dan akhirnya beliaulah yang menang. Jadi ternyata sekali lagi PDIP tidak sepintar itu. Seorang kawan juga pernah bilang bahwa PDIP, partai besar yang mendaftarkan nama Pak Jokowi ke KPU untuk Pilwalkot Solo 2 kali, Pilgub DKI 1 kali, dan Pilpres 2 kali, kok mau merendahkan diri untuk menjadi pemandu soraknya Roy Suryo dengan ikut-ikutan berkoar-koar soal ijazah.
Sayang banget. Akhir kata teman-teman, kadang dengan membiarkan kebencian menguasai pikiran kita, kita itu sedang membiarkan lawan dengan mudah menebak apa yang hendak kita lakukan. Kecerdasan kognitif pun itu bisa kalah oleh kebodohan emosional. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.